Hai guys, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin membagikan topik yang sangat menarik ya bagi semua orang yang ingin info, yaitu bagaimana sih caranya Anda memilih forwarder yang recommended. Oke? Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya search di Google forwarder. Oke, saya lihat listnya, forwarder apa aja. Lalu saya akan masuk ke Instagramnya. Ya, saya akan lihat postingan dia apa, apakah dia aktif setiap hari atau enggak ya. Itu pertama ya, first impression gitu ya. Kita akan lihat mereka dari bungkusnya gitu ya. Pertama, kita masih nggak tahu nih kualitasnya gimana. Kedua, ya, saya akan melakukan chatting dengan mereka. Ya, apakah mereka fast respon ya, atau mereka jutek atau gimana ya. Tentunya Anda akan memilih customer service yang ramah, right? Itu kedua. Ketiga, pilih forwarder yang harganya sudah all in. Ya, jangan yang belum all in, yang belum ditambah PPN, PPH segala macam. Ya, karena itu ngitungnya tuh ribet, dan apalagi kalau Anda tuh nggak ngerti ngitungnya, itu bakal ngabisin waktu. Jadi saya saranin pilih forwarder yang harganya, ya harga fee-nya itu udah all in. Ya, kayak sekilo 230.000 udah all in. Gitu ya. Lewat laut 1 CBM 5 juta udah all in. Nah, pilih kode yang kayak gitu. Ya, itu ketiga. Keempat, kita tanya, ya, jika barang ada yang kurang nih ketika sampai Indonesia, mereka mau gimana tanggung jawabnya? Apa kompensasi yang bisa mereka berikan? Ya, selanjutnya, kalau nih, supaya bilang ke saya 3 kilo, tiba-tiba di forwardernya 5 kilo. Ya, pas barang itu nyampe ke rumah Anda cek sendiri. Ya, Anda lihat beratnya sendiri, apakah itu 3 kilo atau 5 kilo. Ini validasi ya, apakah forwarder itu curang atau enggak. Ya, ini validasi. Lihat itu. Nah, kalau itu lewat udara, kalau lewat laut kan volumenya ya. Misal volumenya adalah 0,1 cbm gitu dari supplier. Tiba-tiba di forwarder jadi 0,2. Nah, Anda jangan suuzon dulu ya. Tunggu dulu aja, cara mainnya ikutin dulu. Ketika barang itu dikirim ke rumah Anda langsung ukur. Ya, jangan langsung di unboxing. Anda langsung ukur. Volumenya berapa, panjang, kayak lebar, kali tingginya berapa. Nah, lalu hitung CBM-nya. Ya, di situ kita memvalidasi apakah forwarder ini curang atau tidak. Oke? Terus selanjutnya adalah forwarder yang jualan yuan juga. Ya, karena lebih apa ya? Lebih satu one way gitu loh, lebih satu jalan. Kayak oke, gue pakai forwarder ini, gue juga beli yuan ke sini biar lebih cepet gitu. Jadi nggak kepisah-pisah. Ya, forwarder yang bagus tuh forwarder yang jualan yuan juga gitu. Artinya dia memang udah lama juga di forwarding gitu. Kalau yang baru-baru forwardernya tuh nggak jualan yuan biasanya. Oke? Nah, selanjutnya adalah forwarder yang bisa memberikan nota terima barang. Ya, ketika barang Anda dari supplier dikirim dan sampai ke gudang lokal di China, ya, forwarder Anda akan mengabari Anda. Oh, barang Anda sampai, ini volumenya, ini beratnya. Ya, itu dicatat. Itu jadi nota Anda, makanya saya bilang nota terima barang. Kita pegang data itu supaya apa? Supaya ketika barang itu nyampe di Indonesia dan volume atau beratnya beda, Anda punya bukti. Loh, kan waktu itu datang di gudang Cina segini, kenapa bisa tiba-tiba beda? Gitu. Ya, Anda menang di situ ya. Anda nggak bisa ditipu di situ. Oke? Lalu forwarder yang recommended pun adalah forwarder yang bisa kasih Anda diskon kalau Anda mengirim dengan quantity yang banyak. Gitu ya. Kalau forwardernya terlalu strict gitu, oke, lu info banyak ya, tapi harganya tetap segitu-segitu. Ya, kalau saya ya ini opini saya pribadi, saya nggak mau. Ya, saya pengen forwarder yang nggak cuma saya pakai jasa dia, tapi juga lebih ke kerjasama jangka panjang gitu. Ya, karena lumayan kalau misalnya misalnya sekilo 230.000, dia kasih diskon saya 10.000, berarti kan 220.000 tuh. Ya, 220.000 tuh pengurangan 10.000 per kilo. Kalau saya beli 500 kilo, saya udah menghemat berapa tuh? Udah 5 juta gitu ya. Saya sudah menghemat 5 juta gara-gara hubungan baik saya dengan forwarder. Nah, selanjutnya adalah forwarder yang punya kantor ya. Otomatis forwarder tuh biasanya punya kantor.
Ya, walaupun mereka jarang ada yang mau ngasih tahu gudang mereka di mana. Ya, tapi mereka pasti kalau kantor tuh ngasih tahu. Dan mereka kalau diajak ketemu mau, gitu ya. Entah itu sama customer service-nya, entah itu sama yang punyanya. Tapi mereka itu welcome, benar-benar welcome, benar-benar memperlakukan Anda seperti ya seorang raja gitu, seorang importer yang akan berpotensial ke depannya. Ya, jadi Anda nggak cuma dicuekin, ya kayak gebetan Anda yang nggak suka gitu sama Anda kan, cuma dicuekin, nggak dibales chatnya. Nah, saya sih nggak suka sih kayak gitu, saya langsung pindah aja, pindah forwarder gitu. Nah, biasanya saya juga memilih folder yang saya kenal siapa pemiliknya. Ya, karena kalau ada apa-apa, saya bisa langsung komplain gitu ke pemiliknya. Karena pemiliknya itu bisa ubah aturan yang dia bikin gitu di company-nya itu kapan aja gitu. Dan dia itu enaknya gitu. Kalau saya memang merasa rugi, ya saya langsung kabarin yang punyanya. Dan yang punyanya itu kayak punya hak untuk yang memberikan aturan baru gitu. Memberikan kompensasi, memberikan permohonan maaf dalam bentuk misal dikembalikan uangnya atau gimana gitu ya, seperti itu. Nah, yang saya kenal pemiliknya itu yang akan saya pilih. Dan nggak usah pilih folder berdasarkan kota gitu. Kalau kota Anda di Kalimantan, oh saya pengen folder yang ada di Kalimantan. Nah, jangan berdasarkan itu karena kualitas folder itu bukan ditentukan dari di mana mereka ada, tapi dari kinerja mereka. Ya, Anda juga bisa melihat kinerja mereka di review Google, terus di IG ya, kita lihat itu review dari orangnya kayak gimana, seperti itu ya. Nah, good luck ya, semangat mencari folder yang bagus, tenang aja ya, karena kita bisa tahu folder itu bagus banget atau enggak ketika kita itu mencoba mereka, ketika kita itu pertama kalinya mencoba pakai jasa mereka. Ya, kita lihat itu servis dia kayak gimana, apakah barangnya datang sesuai tepat waktu atau tidak. Ya, folder yang recommended tentu saja folder yang tepat waktu datangnya, tepat waktu tuh barang datang ke Indonesia. Tetapi ya nggak ada yang sempurna, kadang telat, kadang tepat, ya kadang telat juga, kadang telat lagi gitu, kadang datangnya tepat waktu juga, tepat waktu lagi, ya nggak ada yang sempurna. Tetapi yang saya lihat dari folder itu adalah folder yang mau bertanggung jawab. Apapun keadaannya, kalau misal barangnya telat sampai, mereka mau tanggung jawab. Ya, kalaupun barangnya nggak sampai, red flag, mereka mau tanggung jawab. Ya, mereka bakal hadapi. Nah, itu folder yang seperti itu saya suka. Ya, walaupun mungkin sedikit mahal, tapi mereka mau bertanggung jawab dan berani gitu untuk bertanggung jawab. Biasanya kalau saya minta pertanggungjawaban mereka dari call itu bisa kelihatan itu dari nada mereka, ya cara mereka menghadapi masalah dan komplainnya kita gitu. Kelihatan folder-folder yang bertanggung jawab sama mereka itu kelihatan. Ya, saran saya satu, coba dulu aja folder yang Anda tahu sekarang, coba dulu aja. Yang mungkin Anda bisa kirim sampel lewat udara 1 kilo doang, itu cuma 200 ribuan. Ya, kita coba. Kalau memang dia jelek, ya udah kita rugi 200 ribu ya nggak apa-apa. Daripada kita beli banyak nanti ya puluhan kilo, ya puluhan CBM, tahu tiba-tiba ngecewain, kan itu lebih rugi lagi. Itu ya, kita juga coba mereka, coba jasa mereka. Ya, kayak learning by doing juga sih. Kita bisa tahu kualitas folder ini bagus atau enggak dengan cara kita memakai jasa mereka untuk pertama kalinya. Kalau kita nggak pakai jasa mereka, kita nggak akan tahu sebenarnya kualitas mereka itu seperti apa. Oke, gitu aja informasi yang ingin saya berikan kepada Anda. Kalau Anda suka video ini, silahkan like. Kalau ada insight-insight lain mengenai folder yang recommended, ya, mengenai yang tidak recommended, apa aja pengalaman Anda sama folder-folder yang nakal atau yang bagus, silahkan Anda komen di kolom komentar supaya orang-orang lain juga tahu gitu. Ya, oh folder ini bagus, oh folder ini nggak bagus. Ya, sharing is caring. Ketika kita berbagi, artinya kita peduli. Oke? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda nggak ketinggalan video saya yang berikutnya. See you in the next video. Thank you so much guys. Bye-bye.